Krisis ekonomi di sepanjang tahun 1997 hingga 98 menjadi episode kelam bagi bangsa Indonesia. Nilai rupiah terjun bebas, harga kebutuhan pokok meroket, sejumlah industri dan perusahaan gulung tikar. Situasi tersebut menimbulkan gerakan masif untuk menumbangkan tahta Soeharto. Banget sih jualan. Udah kemana ya? Ini berapaan? Ini seigatnya 12.000. Boleh. Kilo 25 ya? Apa lagi, Bu? Ikat ini, Bu, ini. Boleh. Daun singkong sekarang berapa, Bu? Satu ikatnya 8.000. Ih, mahal banget. Iya, biasanya 3.000 seikat, Bu. Iya, benar. Soalnya sekarang lagi pada naik semuanya, Bu. Dolar juga ikutan naik. Gaji suami nggak pada naik, tapi bahan kebutuhan naik semua. Iya, betul. Ya gimana ya, Bu? Saya juga jualan ngambil untungnya dikit kan. Terus dari distributornya juga udah mahal. Sama Ibu? Iya, iya. Duh, mau masak sederhana aja susah ya sekarang pada mahal. Bener, Bu. Saya juga yang jual bingung. Doain aja semoga ekonomi kita sekarang membaik. Ya, amin ya. Apa lagi? Ibu saya, Bu. Boleh. Krisis ekonomi di sepanjang tahun 1997 hingga 98 menjadi episode kelam bagi bangsa Indonesia. Teman-teman, kita di sini bukan tanpa alasan. Kondisi negara semakin memprihatinkan. Harga-harga naik, orang tua susah, dan suara rakyat tidak didengar. Benar, banyak mahasiswa tidak bisa membayar kuliahnya karena mahal. Kita tidak bisa tinggal diam. Setuju. Tapi demam juga beresiko, teman-teman. Kita juga harus mikirin keselamatannya juga dong. Emang kita siap sama konsekuensinya? Kalau kita hanya takut, perubahan tidak akan terjadi. Sejarah membuktikan kalau mahasiswa selalu menjadi penggerak perubahan. Aku setuju, kita harus dengan damai, jangan sampai ada rasisme. Tujuan kita jelas, menyampaikan tuntutan rakyat secara konstitusional. Tapi, tuntutan utama apa yang akan kita bawa? Reformasi total, penghapusan KKN, dan perbaikan ekonomi. Kalau gitu, kita harus susun strategi, titik kumpul, orasi, sama koordinasi keamanan. Kita harus sepakat, gak ada provokasi, gak ada kekerasan. Dengan tanggung jawab, apakah kita siap turun ke jalan? Kesediaan Presiden Soeharto untuk mundur dari jabatannya disambut positif para mahasiswa yang bergabung di gedung DPR MPR. Bagi mereka, target reformasi sampai ke pemimpin nasional sudah tercapai, meski pengunduran diri itu seharusnya dilakukan di gedung MPR. Agar pergantian kepemimpinan nasional sesuai dengan keinginan rakyat, para mahasiswa meminta agar segera dilaksanakan sidang istimewa. 250 colleges and universities among the tens of thousands that the complex. There were protesters everywhere, high up on the parliamentary office block and on the very top of the parliamentary building itself. There were students singing or speaking packed into every lobby and corridor. And in the midst of all this, some parliamentary workers were amazingly still at their desks. They were in Commission 5, the Secretariat for Energy and Industry. They were playing computer games. Outside, the atmosphere here is a publicity rally and the pop festival.
Baik, selamat siang kepada Bapak dan Ibu Dewan Perwakilan Rakyat dan juga Kepala Negara dan Wakil Kepala Negara Bapak Soeharto dan juga Bapak B.J. Habibie. Hari ini di sidang Dewan Perwakilan Rakyat akan membahas tentang situasi nasional yang sedang genting ini. Kami, Dewan Perwakilan Rakyat, ingin meminta penjelasan kepada Bapak Presiden Indonesia. Saya memahami keresahan rakyat dan juga DPR. Situasi ini tidak mudah bagi bangsa kita. Bapak Presiden, rakyat di berbagai daerah menuntut untuk perubahan. Apakah Bapak masih sanggup memimpin negara ini di kondisi seperti ini? Saya selalu berusaha menjalankan amanat rakyat dengan sebaik-baiknya. Namun kenyataannya krisis ekonomi, pengangguran, dan demonstrasi terus meluas. Rakyat menginginkan reformasi segera. Saya mencermati aspirasi tersebut dengan sungguh-sungguh. Yang kami butuhkan bukan hanya cermatan Anda, Pak. Demi stabilitas negara dan keamanan bangsa, DPR meminta Bapak Presiden untuk mempertimbangkan kemunduran diri Anda secara konstitusi. Setelah mempertimbangkan dengan matang, demi persatuan dan kesatuan bangsa, saya menyatakan untuk berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Baik, terima kasih kepada Bapak Soeharto sebagai Kepala Negara Republik Indonesia. Kami selaku Dewan Perwakilan Rakyat akan menerima keputusan tersebut dan akan menindaklanjutinya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kami harap penggantian kepemimpinan ini dapat membawa perubahan dan keadilan bagi rakyat. Baik, saya akan menerima amanah ini dengan penuh tanggung jawab dan berkomitmen untuk membawa Indonesia menuju perubahan yang lebih demokratis dan adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak beberapa waktu terakhir, saya mengikuti dengan cermat perkembangan situasi nasional kita, terutama aspirasi rakyat untuk mengadakan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan negara. Atas dasar pemahaman saya yang mendalam terhadap aspirasi tersebut dan terdorong oleh keyakinan bahwa reformasi tersebut perlu dilaksanakan secara tertib, damai, dan konstitusional. Demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa serta kelangsungan pembangunan nasional, saya telah menyatakan rencana pembentukan Komite Reformasi dan membuat susunan kabinet pembangunan. Namun demikian, kenyataan hingga hari ini menunjukkan Komite Reformasi tersebut tidak dapat terwujud karena tidak adanya tanggapan yang memadai terhadap rencana pembentukan komite tersebut. Dalam keinginan untuk melaksanakan reformasi dan cara yang sebaik-baiknya tadi, saya menilai bahwa dengan tidak dapat diwujudnya Komite Reformasi, maka perubahan susunan kabinet pembangunan menjadi tidak diperlukan lagi. Dengan memperhatikan keadaan di atas, saya berpendapat sangat sulit bagi saya untuk dapat mengalahkan tugas pemerintahan negara dan pembangunan dengan baik. Oleh karena itu, dengan memperhatikan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 dan setelah dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Pernyataan saya berhenti dari jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia saya sampaikan di hadapan saudara-saudara pimpinan DPR yang juga adalah pimpinan MPR pada kesempatan silaturahmi. Sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945, maka Wakil Presiden Republik Indonesia Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden atau mandataris MPR 1998 sampai dengan 2003. Atas bantuan dan dukungan rakyat selama saya memimpin negara dan bangsa Indonesia ini, saya ucapkan terima kasih dan minta maaf bila ada kesalahan dan kekurangan-kekurangannya. Semoga bangsa Indonesia tetap jaya dengan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945. Mulai hari ini, pula Kabinet Pembangunan 7 demisioner, dan kepada para menteri saya ucapkan terima kasih. Oleh karena itu, keadaan tidak memungkinkan untuk menyelenggarakan pengucapan sumpah di hadapan DPR, maka untuk menghindari kekosongan pimpinan dalam menyelenggarakan pemerintah negara, kiranya Saudara Wakil Presiden sekarang juga akan melaksanakan pengucapan sumpah jabatan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersumpah akan menjalankan amanah ini dengan baik demi kehidupan bangsa dan negara. Sungguh memperhatikan pandangan pimpinan DPR dan pimpinan fraksi untuk menyatakan berita. Sekitar pukul 9:15 waktu Indonesia Barat, tidak berapa lama setelah menyatakan pengunduran dirinya dan menyerahkan jabatan ke B.Y. Habibie, Pak Harto meninggalkan Istana Merdeka didampingi putri tertua Siti Hardianti Rukmana atau Mbak Tutut. Eta Salarto, Lexer. Aslinya, nyai. Dia mah berhasil. Oh my god, what is that? Oh my god, what is that? Teman-teman, kita di sini dengan alasan. Guys, dengerin guys. Kok guys? Bilang. Yang mana? Aku ini makanan Belanda, seperti maaf. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop it. Get some help. Setelah mempertimbangkan semua hal yang ingin saya sampaikan untuk bisa menjadi petarget yang sukses, saya ingin akan melakukan suatu uji coba yaitu menghilangkan bangsa dengan bebek di ekonomi. 1, 2, 3. Ya, yang on ya. Nah, jadi dia Nyalain lampu yang di dalam, memang belum udah nyala kan ini? Udah nyala ya, udah. yang itu Udah nggak usah. Nggak usah. Oh, beneran? Asli. Dari ngomong enon-enon. Stop